Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS dan bagaimana cara membaca hasilnya. Pertama, kita membuka variabel view, kemudian kita menulis X pada kolom pertama dan Y pada kolom kedua. Kemudian untuk desimalnya kita ganti menjadi angka 0. Kemudian untuk labelnya kita isi sesuai dengan data yang akan kita gunakan nantinya. Di sini untuk variabel X-nya saya memilih karyawan, kemudian untuk variabel Y-nya yaitu adalah produksi. Selanjutnya kita pindah ke data view. Di situ sudah ada variabel X dan Y-nya di kolom yang pertama dan kedua. Kemudian kita isi data sesuai dengan data yang ada dan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya kita klik analyze dan pilih regression. Kemudian kita klik linear. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian variabel X diletakkan di independen, sedangkan variabel Y diletakkan di dependent. Kemudian klik save. Kemudian klik unstandardize dan klik continue. Kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul data-data berdasarkan data yang telah kita masukkan tadi. Yang pertama adalah data tabel variabel penelitian atau variabel entered, yaitu membuktikan bahwa variabel bebas X-nya itu adalah karyawan, sedangkan variabel terikat Y-nya itu adalah produksi. Hal ini membuktikan bahwasanya variabel karyawan itu mempengaruhi dari variabel produksinya. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel ringkasan model atau model summary, di mana tabel ini itu menjelaskan nilai korelasi atau hubungan R sebesar 1,000 dan menjelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas X-nya produksi tadi terhadap variabel terikat Y-nya karyawan, yang merupakan pengkuadratan R dari output tersebut sehingga diperoleh koefisien determinasi atau R2 sebesar 1,000 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas produksi atau terhadap variabel terikat karyawan itu sebesar 1,0000. Selanjutnya tabel ketiga adalah tabel ANOVA, yaitu dibaca dengan F hitung sebesar 206.250,000 dan dengan tingkat signifikan atau probabilitas kurang dari 1. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel dan artinya variabel Y dan artinya model regresi linear. Untuk tabel selanjutnya adalah tabel koefisien, di mana pada kolom B pada konstan A sebesar min 100,000, sedangkan nilai produksi B-nya 10.000. Sehingga persamaan atau model regresinya ditulis Y sama dengan A ditambah BX atau Y sama dengan 100.000 ditambah 10.000 X. Adapun cara membaca persamaan regresi tersebut adalah nilai konstanta negatif 100,000 menunjukkan pengaruh negatif variabel independen atau produksi. Bila variabel independen naik, maka variabel terikat akan naik juga. Kemudian selanjutnya kita klik analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate.
Kemudian untuk unstandardized residue untuk karyawan dan produksinya kita pindahkan ke variabel. Kemudian klik OK. Nah, di situ akan muncul tabel correlation atau korelasi. Untuk membaca tabel correlation atau tabel hasil korelasi itu adalah jumlah data yang dimasukkan adalah N sama dengan 10, sehingga korelasi antara karyawan dengan produksi yaitu karyawannya 1, kemudian produksinya adalah 1,000. Maka dapat disimpulkan bahwasannya korelasi antara karyawan dengan produksi memiliki hubungan dan keterkaitan yang kuat dan memiliki hubungan yang searah karena tidak menunjukkan hasil yang negatif. Untuk selanjutnya, kemudian kita klik lagi Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test dan klik Legacy Dialog dan klik satu sampel KS. Kemudian kita pindahkan unstandardized residunya ke dalam tes variable listnya. Kemudian klik OK. Nah, dalam tabel ini dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari data saya yaitu upper boundnya sebesar 0,096. Dan di tes distributionnya itu tertulis normal sehingga dapat dikatakan bahwasanya data saya adalah data yang normal.